Kalau dikatakan ekonomi kurang itu nggak kurang kalau menurutku. Cuma setelah bapak meninggal itu kan bisa dibilang kita semacam nggak punya pemimpin. Saya bisa jadi pemimpin, tapi ibu saya juga bisa jadi pemimpin gitu. Program kerjanya ibu saya adalah jangan jual apapun peninggalan bapak, hanya untuk murni itu aset berhenti. Sementara realnya, kenyataannya kita butuh hidup, ibu tidak bekerja, sekolah itu butuh banyak, operasional butuh banyak. Ilmu ini yang membuat saya mengenal kata diferensiasi. Saya jadi tukang ojek. Tukang ojek itu kan umumnya mangkal di pangkalan, di pertigaan besar, ngantar ke pelosok-pelosok. Saya kalau mau segitu paling cuma dapat 10.000. Sementara pengeluaran saya lebih dari 10.000. Karena nyangoni adik, beli bensin, bayar sekolah, ninggali ibu untuk makan sehari itu. Akhirnya ngojek, tapi kita spesialis luar kota. Itu 2004 atau 2003 lah, saya lupa. Dan ternyata laris. Hampir setiap hari saya jalan keluar kota dengan motor peninggalan bapak. Dari situlah saya punya duit. Dari itu saya bisa bayar SPP adik saya yang ketiga masih nyusu kemasan, tahu sendiri harganya semahal itu, kemudian dan lain-lain, sampai saya dipaksa, saya udah capek bu, saya nggak mau lagi sekolah, saya maunya kerja, karena sekolah sambil bekerja itu capeknya minta ampun. Pulang sekolah saya langsung kerja, karena luar kota datangnya pagi atau malam, kadang jarang tidur, langsung berangkat sekolah lagi. Capeknya bukan main, kalian bisa bayangkan sendiri. Saya pernah ingat betul saya tertidur di jalan dan tiba-tiba sampai rumah, saya lanjutkan tidur lagi. Saya udah capek, tapi ibu pesen bapakmu kamu harus kuliah. Tapi kan nggak punya apa-apa, sisa sapi satu tuh saya jual, uang yang harus saya bayarkan 2,8, sapi terjual 3 juta, sisa 200 tak buat ongkos pulang, makan dan lain. Tibanya berangkat, saya berangkat ke sini tidak punya kos, saya tidak bawa bekal apapun kecuali memang simple. Saya pikiran karena nanti saya akan tidur di masjid atau di kampus, saya hanya bawa alat mandi biar nggak usah beli. Baju juga saya tidak punya banyak karena lulus SMA itu saya sempat berhenti setahun, saya sempat kuli juga segala macam. Dan benar, akhirnya 2006 saya memulai babak baru kehidupan. Saya merantau di Semarang, memang niat tidak akan balik lagi apapun yang terjadi. Soal saya tidak bisa makan, soal saya hidup perkoso, biarkan orang desa ngertinya saya sukses di Semarang. Maka kalau cuma makan sisa cabai gorengan tadi malam, tak makan hari ini sama nasi sama pakai cabai, itu hal yang biasa. Kadang mie instan bumbunya saya sisain buat besok untuk tak kasih air. Bahkan ketika sudah menikah, istri saya karena nangis makan warteg di depan ruko itu, kita nggak mampu. Jadi saya pulang cuma ngerebus air sama Royco. Jadi mulai dari kuliah saya sempat jualan koran, saya juga tukang cuci. Itu benar-benar tak lakukan supaya saya bisa ngongkosi kuliah dan ini bertahan hidup di Semarang. Jadi itu membawa warna tersendiri bahwa hidup mesti kreatif, hidup mesti nggak boleh melihat masalahnya aja, tapi harus melihat solusinya.